Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri. Di samping Ling Zhen tergeletak 3 pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu, namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia. Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat.
Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata. Namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri. Di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya. Tubuhnya bergetar hebat. Bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu. Namun ia sendiri terhuyung. Lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal. Ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia. Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat,
meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata, namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri, di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu, namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia,
Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Lingxia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Lingxia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Lingzhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Lingzhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba. Lingzhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Lingxia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Lingzhen bertarung. Lingzhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Lingxia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Lingzhen meletakkan tangan di bahu Lingxia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Lingxia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata, namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Lingxia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Lingzhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri. Di samping Lingzhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Lingzhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Lingxia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Lingzhen mengangkat Lingxia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Lingxia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Lingzhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Lingzhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Lingxia. Ia menahan lapar agar Lingxia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Lingxia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Lingzhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Lingxia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Lingzhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Lingzhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Lingzhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Lingxia mencoba menahan kakaknya, tetapi Lingzhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Lingzhen keluar menghadapi bahaya. Lingxia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Lingzhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Lingxia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Lingzhen melumpuhkan penyerang itu. Namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Lingxia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Lingzhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal. Ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Lingxia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati
Jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia. Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata. Namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri. Di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar.
ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu, namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia. Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata, namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri, di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak.
genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya, air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu. Namun ia sendiri terhuyung. Lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal. Ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia, wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut, gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba. Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata. Namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri. Di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan,
tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan, gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh, ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak, genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya, air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang, keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar, ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu, namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia, wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut, gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba. Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad, aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata, namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri. Di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, aku akan melindungimu. Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai.
Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Lingxia. Ia menahan lapar agar Lingxia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Lingxia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Lingzhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Lingxia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Lingzhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Lingzhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan, gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Lingzhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh, ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Lingxia mencoba menahan kakaknya, tetapi Lingzhen hanya menggenggam tangannya sejenak, genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Lingzhen keluar menghadapi bahaya. Lingxia menatap punggung kakaknya, air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Lingzhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Lingxia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Lingzhen melumpuhkan penyerang itu. Namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Lingxia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Lingzhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Lingxia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Lingzhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Lingxia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Lingzhen menatap Lingxia, wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Lingxia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut, gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Lingxia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Lingzhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Lingzhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba. Lingzhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Lingxia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Lingzhen bertarung. Lingzhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Lingxia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Lingzhen meletakkan tangan di bahu Lingxia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Lingxia menjawab dengan tekad, aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata, namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Lingxia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Lingzhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri. Di samping Lingzhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Lingzhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Lingxia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Lingzhen mengangkat Lingxia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup.
Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan, gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh, ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak, genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya, air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu, namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia. Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata. Namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri, di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya,
mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Lingxia memandangnya. Tubuhnya bergetar hebat. Bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Lingxia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Lingxia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Lingxia. Ia menahan lapar agar Lingxia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Lingxia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Lingxia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Lingxia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Lingxia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Lingxia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu, namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Lingxia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Lingxia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Lingxia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Lingxia. Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Lingxia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Lingxia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba. Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Lingxia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Lingxia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Lingxia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Lingxia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata. Namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib.
Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri, di samping Ling Zhen tergeletak 3 pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu, namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia. Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat.
Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata. Namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri. Di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya. Tubuhnya bergetar hebat. Bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu. Namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia. Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat,
meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata. Namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri, di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu. Namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal. Ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia,
Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Lingxia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Lingxia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba. Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Lingxia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Lingxia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Lingxia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Lingxia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata, namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Lingxia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri. Di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Lingxia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Lingxia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Lingxia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Lingxia. Ia menahan lapar agar Lingxia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Lingxia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Lingxia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Lingxia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Lingxia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Lingxia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu. Namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Lingxia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal. Ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Lingxia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati
Jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia. Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata, namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri, di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak. Genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya. Air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar.
ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu, namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup angin. Ling Zhen menatap Ling Xia. Wajahnya meminta maaf karena membuat mereka hidup dalam pelarian. Ling Xia membalas dengan memegang pipi kakaknya, menyeka darahnya dengan lembut. Gerakan kecil yang menunjukkan cinta tanpa suara. Malam itu, Ling Xia duduk di samping ranjang kakaknya, menyalakan lilin, mengompres luka kakaknya dengan air hangat. Ling Zhen terbangun, melihat adiknya tertidur di sampingnya, kepalanya bersandar pada ujung ranjang. Wajah Ling Zhen melembut, ia menarik selimut pelan, menutupi tubuh kecil adiknya. Pagi tiba Ling Zhen berdiri di halaman, tubuhnya lebih sehat, meski masih penuh luka. Ia melihat Ling Xia berlatih gerakan dasar bela diri, menirukan cara Ling Zhen bertarung. Ling Zhen tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Tanpa dialog, ia berdiri di belakang adiknya, memperbaiki postur, menuntun gerakan. Ling Xia menoleh, terkejut namun tersenyum bahagia. Kamera emosional menangkap momen. Kakak luka-luka, tubuh penuh bekas perjuangan, melatih adiknya untuk menjadi lebih kuat. Akhir adegan, Ling Zhen meletakkan tangan di bahu Ling Xia. Gerakan itu sederhana, tetapi syarat makna. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Dan Ling Xia menjawab dengan tekad. Aku akan menjadi kuat agar bisa melindungimu juga. Tanpa kata, namun cinta keluarga mereka terasa lebih nyaring daripada suara apapun. Cerita ditutup dengan bunga persik yang berguguran perlahan, seolah memberkati dua saudara yang saling menggenggam nasib. Hujan malam membasahi jalanan kota Qianzhou. Lampu merah menembus kabut, menciptakan cahaya dramatik. Seorang gadis belasan tahun, Ling Xia, berdiri menggigil di bawah gerimis. Di depannya, seorang pemuda berwajah tegas dan dingin, Ling Zhen, kakaknya, berlutut dengan napas berat. Tangannya penuh darah. Namun bukan darahnya sendiri, di samping Ling Zhen tergeletak tiga pria bertubuh besar, pingsan, wajah memar parah. Ling Zhen menatap adiknya, mata dipenuhi ketakutan kehilangan. Ling Xia memandangnya, tubuhnya bergetar hebat, bingung, takut, tapi juga terlindungi. Saat itu sebuah mobil hitam berhenti tiba-tiba di ujung jalan. Bayangan seseorang turun, tajam dan berbahaya. Ling Zhen mengangkat Ling Xia, meraih tangannya, dan berlari menyusuri lorong-lorong sempit. Ia terus melihat ke belakang, menjaga jarak dari pengejar misterius itu. Mereka melewati pasar malam yang baru saja tutup. Lampion berayun tertiup angin, menciptakan suasana tegang namun indah. Ling Xia berusaha mengimbangi langkah kakaknya. Wajahnya penuh rasa percaya meski ketakutan. Di sebuah gudang tua, Ling Zhen menyembunyikan adiknya di balik tumpukan peti kayu. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap adiknya dengan mata yang berkata, "Aku akan melindungimu." Ketika keadaan mulai tenang, gambar-gambar masa kecil muncul. Ling Zhen kecil memayungi adiknya saat badai. Ia membawanya ke sekolah pertama kali, menuntun tangan kecil Ling Xia. Ia menahan lapar agar Ling Xia bisa makan. Ia tersenyum bangga melihat Ling Xia belajar menulis huruf pertama. Semua kenangan itu hadir sebagai kilas balik lembut yang memperlihatkan betapa Ling Zhen adalah segalanya bagi adiknya. Di masa kini, Ling Xia memegang lengan kakaknya, wajahnya memohon agar mereka tetap bersama. Ling Zhen mengelus kepala adiknya dengan lembut. Kehangatan yang jarang ia tunjukkan, tetapi selalu ada. Dari balik celah gudang, Ling Zhen melihat bayangan orang yang sama yang keluar dari mobil tadi, kini sedang mengamati daerah sekitar. Pria itu membawa pisau tipis yang berkilau di bawah lampu jalan. Gerakannya rapi, disiplin, jelas bukan preman biasa. Ling Zhen menarik napas panjang, menegakkan tubuh. Ia mengambil sebatang besi karatan sebagai pertahanan. Ling Xia mencoba menahan kakaknya, tetapi Ling Zhen hanya menggenggam tangannya sejenak.
genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Tanpa kata, Ling Zhen keluar menghadapi bahaya. Ling Xia menatap punggung kakaknya, air mata berkumpul di mata. Pertarungan terjadi dalam senyap tegang. Ling Zhen menahan serangan dengan gerakan cepat dan terlatih. Pisau musuh memantul dari besi karatan yang ia pegang. Keringat dan darah bercampur di hujan malam. Lampion merah di kejauhan berayun, memantulkan cahaya dramatis pada wajah mereka. Ling Xia melihat semuanya dari balik celah, tubuhnya gemetar. Ia menutupi mulut agar tidak menjerit. Akhirnya, dengan gerakan cepat, Ling Zhen melumpuhkan penyerang itu, namun ia sendiri terhuyung, lututnya melemah. Ling Xia berlari menghampirinya, menangkap tubuh kakaknya sebelum jatuh. Ling Zhen membawa adiknya keluar kota dengan luka lebam dan napas tersengal, ia tetap berjalan menembus hutan pegunungan. Ling Xia memapahnya sebisa mungkin, membiarkan bahunya menjadi sandaran kakaknya. Mereka melewati jembatan bambu tua ladang teh berkabut sungai kecil yang memantulkan cahaya bulan. Ling Zhen beberapa kali hampir jatuh, tapi Ling Xia selalu menangkapnya, membalut lukanya dengan syal tipis. Sekarang, dialah yang menjadi pelindung kecil bagi kakaknya yang tak pernah menyerah. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tradisional di puncak bukit, milik teman lama ayah mereka. Rumah itu tenang, dipenuhi bunga persik yang gugur tertiup